Pamungkas Pilkada Jakarta, bagaimana persiapan dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno, Jubir Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Aris Setiawan Yodi, dan Jubir Tim Pemenangan RK Suswono Fahrudin Mohtar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Mas Aris, katanya program kerja yang disampaikan besok adalah yang rasional. Contoh yang rasional itu seperti apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan oleh Pramono Rano? Ya, yang pertama, kami dari tim Mas Pram dan Bang Dul mendapatkan semangat yang luar biasa menjelang debat ketiga ini, debat terakhir, bahwa Mas Anies ya sudah melalui jubirnya sudah dikonfirmasi bahwa yang ingin keberlanjutan dan ingin ada bagaimana program-program di Jakarta yang baik dari Mas Anies ini dilanjutkan, silahkan bergerak untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Termasuk ya dalam hal tata kota, perubahan iklim, kemudian juga masalah banjir yang disampaikan tadi. Perihal program-program yang rasional, dari awal memang Mas Pram dan Bang Dul tidak pernah ya menjelaskan program-program itu yang ngawang-ngawang, yang hanya sekedar berimajinasi, tidak. Salah satu contohnya misalnya untuk mengatasi banjir ya, Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen. Misalnya ada pengadaan pompa-pompa yang untuk menyedot air ya, yang itu misalnya polder-polder yang di utara Jakarta itu yang kita akan perbanyak dan kita maksimalkan ya, yang itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua juga ada di bagaimana di visi misi, bagaimana sumber resapan yang akan kita lebih kita sempurnakan. Kemudian ada yang namanya normalisasi sungai ya, bagaimana sungai itu berfungsi sebagaimana mestinya sungai itu. Nah, sehingga yang sekarang terjadi ini kan pendangkalan sungai. Ya, yang tadinya sungai itu bisa diseberangin oleh minimal perahu getek, sekarang tidak. Nah, Bang Dul misalnya menjelaskan itu akan ada yang namanya normalisasi lagi. Nah, normalisasi sungai. Nah, sehingga masalah banjir ini bisa teratasi begitu, masalah air gitu seperti itu. Nah, ini tidak hanya itu, masalah tata kota juga tadi. Bagaimana kota-kota ini akan ramah iklim. Seperti misalnya nanti rumah hunian yang layak bagi masyarakat kota Jakarta melalui kantor-kantor kecamatan yang itu ada nantinya rumah di setiap kantor kecamatan rumah susun yang terjangkau harganya. Jadi memang yang sudah terbayang-bayang saja, yang sudah bisa dikonkret-konkretkan, tidak hanya imajinasi yang menurut saya tidak masuk akal, seperti itu. Baik, saya ke Mas Fahrudin. Mas Fahrudin, seperti apa kalau program kerja yang akan disampaikan besok oleh RK Suswono? Mas Fahrudin, audionya masih termute, boleh di-unmute terlebih dahulu? Suaranya clear, Bang? Sudah kami dengar, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang Wilson. Terkait tema besok ini, lingkungan perkotaan dan perubahan iklim ini kan tema yang Ridwan Kamil banget. Nah, mengenai program-program memang dalam beberapa tempat beliau selalu menjelaskan, cuma memang bagi orang-orang tertentu itu dianggap mengawang-awang, mungkin ya karena terbiasa dengan nggak pakai ribet, sehingga mikir pun nggak bisa ribet gitu loh, Mas. Nah, terkait program banjir, kita tidak bisa mengatakan hanya melanjutkan begitu saja, tetapi harus melakukan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau kita melanjutkan begitu saja, ya terbukti sampai saat ini kan masih ada banjir. Artinya butuh penanganan lebih dari itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa Ridwan Kamil memahami betul persoalan ini? Karena dia tidak sifatnya menawarkan obat generik begitu saja untuk menyelesaikan seluruh persoalan banjir seolah-olah hanya selesai dengan 1-2 program. Ia bahkan sejak awal memetakan bahwa banjir itu setidaknya ada 3 macam dari 3 arah, karenanya butuh minimal 3 pendekatan. Dari selatan itu sifatnya banjir kiriman, dari utara itu adalah banjir rob, kemudian di tengah sendiri itu karena tingginya curah hujan. Tentu saja program-program yang sudah ada itu akan dilanjutkan kembali, Bang Wilson. Tetapi 3 tambahannya antara lain adalah misalnya banjir dari selatan itu diatasi dengan menambah waduk. Ingat, sekalipun Ridwan Kamil bukan warga Jakarta, sebelumnya dia sudah berkontribusi membangun 2 waduk, yakni di Sukamahi dan Ciawi yang menampung banjir kiriman sekitar 30%. Itu sebabnya sebelum 2002 dan setelah 2002 itu banjir tidak sebesar yang kemarin. Itu yang pertama dan nanti akan ditambah. Kemudian yang sifatnya dari utara, ini banjir rob yang naik karena tingginya air laut, itu nanti akan dibangun sebagai giant seawall. Inilah yang juga dititipkan sejak awal oleh Bapak Prabowo kepada Bang Ridwan Kamil. Makanya kemudian ia yang meminta Ridwan Kamil untuk maju. Adapun untuk di Jakartanya sendiri di tengah-tengah kota ini, di samping melanjutkan yang sudah ada, yang memang pasti semua juga akan melanjutkan yang ada. Yang penambahannya adalah membangun semacam biopori yang nanti akan lebih banyak meresap
banjir di Jakarta. Sehingga untuk persoalan ini saya pikir beliau tidak bisa menawarkan begitu saja, apalagi sampai mikir nggak mau ribet. Ya namanya pemimpin harus siap ribet, Mas. Baik. Saya pikir begitu, Bang Zulsan. Nggak ngawang-ngawang kok katanya, kata Mas Farudin tadi. Masih termute, Mas Bang Aris. Ya, suaranya termute, Bang Aris. Baik, ya. Memang begini, ini perbedaannya Kang Emil dengan Mas Pram dan Bang Dul ya. Karena mungkin Kang Emil itu sudah terlalu ribet berpikirnya sehingga tidak terselesaikan juga permasalahannya akhirnya. Kita lihat di Jawa Barat sama sampai hari ini banjir masih di mana-mana di Bandung. Bahkan waktu itu Kang Emil berdebat dengan masyarakat bagaimana banjir gitu. Sampai ada nada yang sedikit emosi misalnya seperti itu. Masalah tata kota juga yes, kita lihat juga sangat Kang Emil banget gitu loh. Mungkin juga salah satunya hasilnya mungkin ya teras Ciamplas yang sampai saat ini bahkan merugikan UMKM, kemudian juga masyarakat Bandung juga ya itu sebagai ya tempat yang menyeramkan lah sekarang kalau masalah kita ngomong ya permasalahan tata kota. Saya pikir apa yang sudah dilakukan Kang Emil itu memang sudah banyak gitu kan. Cuman mungkin di Jawa Barat sama di kota Bandung belum dikerjakan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa semua pihak ya memiliki komitmen untuk melakukan atau menyampaikan gagasan-gagasan. Apakah ya kalau kita sih memang yang menyesuaikan. Masyarakat Jakarta kan nggak mau ribet. Jangan dibikin ribet masyarakat Jakarta. Ya udah yang jelas ada banjir. Terus apa yang dilakukan? Ya udah misalnya normalisasi sungai, kemudian juga bagaimana pompa airnya dulu dibangun gitu kan. Joint Siwon juga kita ada dalam visi misi kita karena itu memang program nasional. Jadi bukan program Ridwan Kamil semata seperti itu. Nah, kemudian apa hal-hal waduk ya, waduk juga di Banten Bang Dul juga membangun dan itu juga selain program yang dibantu oleh Pemprov itu program nasional saya pikir. Jadi hal-hal ini sebenarnya semua berkesinambungan. Apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul dari awal memang nggak mau ribet ya, yang namanya banjir ya diselesaikan ya, normalisasi kali, normalisasi sungai seperti itu. Nah ini yang menjadi fokus Mas Pram dan Bang Dul. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi melihat hal ini, diskusi ini seperti apa? Karena kalau misalnya dilihat ada normalisasi kali yang dulu pernah dilakukan Ahok, namun ternyata ada pro dan kontra juga. Lalu ada pembangunan-pembangunan lainnya atau membuat sumber penyerapan begitu di jalan-jalan. Kira-kira mana yang akan menarik perhatian warga Jakarta kemudian untuk memilih? Karena sekarang secara hasil survei ini bedanya tipis sekali, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita mau hitung satu persatu masing-masing model solusi yang ditawarkan oleh masing-masing paslon untuk mengatasi banjir ini kan sebenarnya mirip-mirip ya, dan semuanya bagus. Dan bahkan saya berharap siapapun yang jadi gubernur kalau ini bisa diwujudkan, ya saya kira persoalan penanganan banjir secara maksimal ini akan cukup membantu bagaimana banjir itu secara perlahan bisa diatasi. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh paslon 1 dan 3 khususnya, ini saling berkolaborasi secara ide dan gagasan. Tapi yang kedua sebenarnya ada hal-hal yang jauh lebih penting Mas, terkait tanggal 27 November. Hal-hal yang sifatnya politis, bahwa ini bukan soal penyampaian visi misi, tapi yang paling penting adalah bagaimana apa yang disampaikan itu adalah quotable, dia itu kemudian disukai oleh publik, dan yang paling penting viral sampai pencoblosan di beberapa hari yang tersisa ini. Karena kan seringkali gagasan-gagasan itu percuma ideal, percuma kelihatan realistis, kelihatan bagus kalau itu tidak sampai kepada pemilih. Kalau kita punya data misalnya hasil debat kandidat pertama dan kedua, itu hanya sekitar 45% orang Jakarta yang nonton. Dan ya paling hanya sekitar 20% yang kemudian nonton debat itu mengaku ya akan melihat bagaimana visi misi dari masing-masing kandidat itu yang kemudian akan dijadikan sebagai preferensi pilihan politiknya. Ya sekalipun 20% tapi tetaplah penting sebagai sebuah suara. Yang saya lihat sih sebenarnya adalah debat kandidat penting, tapi bagaimana penetrasi ke bawah, door to door meyakinkan masyarakat, itu jauh lebih penting sebenarnya untuk mengunci di sisa waktu pertarungan politik yang ada itu Mas. Oleh karena itu kalau bicara tentang closing akhir, bagaimana kampanye masing-masing dilakukan oleh calon kan dua hal. Untuk menyasar kelompok kelas menengah ke atas ya saya kira memang gagasannya memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan paling konkret. Saya menduga dan bahkan kalau bisa usul gitu ya, di debat besok itu ada semacam fakta integritas tuh masing-masing calon. Apa yang akan mereka lakukan terkait dengan banjir Jakarta harus berani ditagih.
Kalau hanya bicara-bicara indah, ya saya kira semua calon yang sudah ada di Jakarta pernah melakukan itu. Anies sudah, Ahok juga, Jokowi juga, Foke juga iya, bagus semua. Tapi ketika ditagih bagaimana, ketika mereka tidak beres urusan Jakarta, semuanya pada ngeles, semuanya pada ngomong ya ini belum tuntas, belum selesai, maka butuh keberlanjutan. Saya berharap Ridwan Kamil ataupun Pram besok menyatakan bahwa kalau dalam waktu 3 tahun, 4 tahun tidak selesai urusan banjir, siap mundur. Wah, keren itu Pak. Ini kan yang kita inginkan tentu bukan hanya sebatas janji dan omongan-omongan secara terbuka ya, tapi yang paling penting harus mengukur time schedule kira-kira bagaimana untuk mengatasi persoalan banjir, tentang perkotaan dan seterusnya. Kalau hanya bicara tentang hal-hal yang apa solusi yang terbaik terkait dengan banjir perkotaan, saya kira ini tergantung mazhabnya Mas, dan banyak sekali teori-teori dan pengalaman politik yang saya kira success story-nya sudah bisa didapatkan di berbagai negara. Bagi saya komitmen pemimpin itu bisa ditagih dan dalam rentang waktu beberapa tahun harus bisa diwujudkan. Kalau tidak, mereka siap mempertanggungjawabkan kepada rakyat secara langsung. Saya kira itu jauh lebih penting bagi saya ketika bicara tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Baik, diharapkan besok ada fakta integritas seperti itu. Tapi Mas Farudin, ternyata tadi kata Mas Adi, kalau untuk debat ini meskipun besok akan debat terakhir tidak terlalu efektif untuk meraup suara. Door to door masih lebih efektif. Tapi ini masih kurang dari 10 hari lagi kampanye akan dilakukan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ridwan Kamil untuk bisa terus meningkatkan suaranya di tanggal 27 November mendatang, Mas Farudin? Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak dengan masukan dari Bang Adi tadi. Memang sejauh ini yang kita lakukan tentu saja bukan hanya persiapan debat. Door to door tetap memang yang menjadi efektif. Karena tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, kan pasti memang tak sayang ya, makanya tak kenalan dulu gitu loh. Nah, di sini kita melihat juga bahwa program-program, hal-hal pendekatan yang dilakukan, selain itu turun ke bawah, tentu saja juga tetap bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh. Karena bagaimanapun tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang dipandang memiliki integritas sehingga semacam menjadi idola atau menjadi teladan bagi beberapa kelompok masyarakat. Itu juga kita lakukan. Ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa kita setidaknya memegang 2 jas. Satu, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya orang-orang yang tokoh-tokoh yang sudah berperan, mau dimanapun diklaimnya posisinya, tetap kami datangi, kami sambangi. Yang kedua, jas hijau. Jangan sekali-kali jangan hilangkan jasa ulama, sehingga tetap bertemu dengan tokoh-tokoh para ulama untuk meminta nasihat masukan dari beliau. Selain itu tentu saja adalah event-event kegiatan yang bukan hanya sifatnya edukatif, tetapi juga kadang-kadang yang sifatnya entertaining, berhiburan dengan ibu-ibu emak-emak. Perlu diingat bahwa Ridwan Kamil ini orang yang sangat disayangi emak-emak, orang yang sangat dicintai emak-emak. Ya mungkin karena begitu juga menghormati kepada ibunya sendiri sehingga beliau sangat disayang oleh masyarakat. Nah, saya pikir pendekatan-pendekatan itu memang tetap paling efektif kami lakukan. Nah, adapun dengan debat itu sendiri memang dia segmennya terutama adalah segmen pemilih rasional, karena pemilih rasional ini ya mereka lebih senang tertarik dengan visi misi, program, rencana kerja ketimbang gimmick aja. Kita lihat sendiri juga misalnya, kalau misalnya kandidat lain hanya mengedepankan tentang gimmick-gimmick ala-ala misalnya Betawi doang yang dikedepankan, saya pikir misalnya melihat Bang Rano di debat pertama dan kedua udah berbeda banget cara bicaranya. Yang tadinya Betawi banget, di debat kedua udah hilang itu Betawinya. Artinya dia sendiri juga menyadari bahwa warga Jakarta, khususnya penonton TV debat itu, adalah warga nasional, adalah pemilih rasional ketimbang pemilih sosiologis. Kalau itu konteksnya dalam hal ini. Baik, Bang Aris, pendekatannya seperti apa? Kurang dari 10 hari lagi nih kampanye. Ya, alhamdulillah memang kalau dikatakan terkait dengan pemilih Jakarta yang pemilih rasional ya, memang sampai hari ini di beberapa survei terakhir, baik itu SMRC, Litbang Kompas, yang kemudian juga LSI menandakan bahwa masyarakat Jakarta yang paling rasional memang dibanding 5 kali lebih rasional tingkat pendidikannya dibandingkan provinsi lain. Ya, akhirnya sejauh ini Mas Pram Bang Dul sudah signifikan. Ya, di SMRC misalnya sudah unggul 2 kali margin error alias 7%. Artinya alhamdulillah sampai saat ini lebih banyak masyarakat Jakarta yang secara rasional memandang Mas Pram dan Bang Dul programnya paling masuk akal untuk masyarakat Jakarta dan paling bisa diterapkan. Dari hal persiapan tentu saja Mas Pram akan mengeluarkan data-data yang valid ya, bukan data-data palsu atau data-data hoax dan tidak benar seperti pengalaman di
debat kedua misalnya Kang Emil menyampaikan PM Banten turun ke Bang Dul, rencananya pengen ingin menyerang Bang Dul, tetapi ternyata data BPS, Badan Pusat Statistik, selama Bang Dul menjabat baik Wagub sampai gubernur itu justru meningkat PM. Bahkan secara statistik, selama Bang Dul menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur Banten, lebih banyak menurunkan angka kemiskinan dibanding saat Kang Emil memimpin Jawa Barat menurunkan angka kemiskinan. Jadi kita tidak akan menyebar data-data yang tidak benar di debat kedua debat ketiga demi untuk menyerang kandidat. Kemudian juga untuk door to door kita sudah ada FBR, Forkabi dan SKPPI, kita akan jaga sampai TPS sehingga tidak ada serangan money politik dan sebaran-sebaran hoax menjelang pemilu. Ini yang akan kita lakukan dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas seperti itu. Baik, Mas Adi, kira-kira apa yang bisa dilakukan Cagup-Cawagup ini supaya tadi dalam waktu kurang dari 10 hari bisa menaikkan suara, bahkan kalau bisa cukup signifikan, kalau bisa satu putaran. Mungkinkah hal itu terjadi jika ada komunikasi tertentu yang dilakukan oleh Cagup-Cawagup? Ya, soal satu putaran ataupun 2 putaran sangat tergantung di sisa waktu yang tersisa apakah paslon ini bisa memaksimalkan sekaligus bisa mengkapitalisasi skala potensi yang ada, Mas. Ya, jadi pertemuan dengan tokoh-tokoh kunci, misalnya kemarin Anies bertemu dengan Pram dan Dul, sebelumnya juga RK itu bertemu dengan Jokowi, dengan Prabowo Subianto, itu kan bagian dari upaya untuk mendapatkan endorsement politik supaya para pendukung Anies itu misalnya mengonsolidasi dukungan politiknya ke Pram dan Dul, begitupun dengan para pendukung Prabowo khususnya di Jakarta itu lebih solid untuk mendukung Ridwan Kamil dan seterusnya. Dan pada saat yang bersamaan saya masih melihat atribut-atribut luar ruang misalnya itu kan masih bertebaran dan bahkan sepertinya baru banyak juga yang dipasang itu. Ini tentu sebagai upaya untuk meyakinkan para pemilih juga, karena harus diakui di antara dua paslon ini kan salah satu problem terbesarnya soal popularitas masing-masing calon yang belum mencapai 90%. Itu tadi yang disebut misalnya tak kenal maka tak sayang. Jadi selain memang upaya untuk meningkatkan popularitas dan pada saat yang bersamaan kerja politik ke penetrasi ke bawah itu terus dilakukan oleh masing-masing calon. Kampanye akbar, door to door, direct selling, medsos, perang terbuka, perang di debat kandidat. Ini kan upaya-upaya untuk mengungguli dari masing-masing kandidat dari yang lainnya. Jadi bagi saya pertarungan ini harus sampai akhir kalau ingin menang satu putaran. Bukan hanya soal siapa yang saling klaim unggul di survei, tapi yang paling penting adalah siapa yang unggul nanti di pilkada ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Setahu saya Pilkada Jakarta ini sangat dinamis, pemilihnya itu bisa berubah dalam hitungan hari. Karena memang kalau saya ada punya data, swing voternya tinggi, Mas. Itu per hari ini masih sekitar 20%. Swing itu adalah mereka yang sangat mungkin masih bisa mengubah pilihan politiknya. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka akan memantapkan pilihan politiknya di masa tenang. Yang kedua, sehari jelang pencoblosan. Apakah kubu RK, apakah kubu Pram akan dipilih oleh mereka, tentu sentuhan akhir itu yang akan menjadi segala-galanya. Termasuk soal bansos, termasuk soal logistik, ada bazar murah, pasar murah. Itu kan juga bagian dari instrumen untuk memenangkan pertarungan. Siapa kuat meyakinkan pemilih Jakarta, dialah yang akan kemudian memenangkan pertarungan. Saya menduga kalau RK dan Pram ini hanya ingin unggul dari yang lain, saya kira sudah unggul. Yang dipikirkan oleh RK dan Pram ini bagaimana caranya menang satu putaran. Itu aja kuncinya. Kita akan nantikan seperti apa langkah politik dari para paslon ini dan kita harapkan semoga sampai dengan akhir nanti semuanya berjalan dengan aman sehingga masyarakat juga tidak terpecah belah dan bisa memilih dengan aman. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Jubir Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Aris Setiawan Yodi, dan Jubir Tim Pemenangan RK Suwono Farudin Mohtar. Selamat sore Bapak-Bapak.